Selamat pagi anak-anak. Hari ini bertemu lagi dengan Miss Intan. Apakah kalian semua dalam kondisi yang sehat? Miss Intan berharap kalian semua dalam kondisi yang sehat ya. Meskipun kita tidak bertemu secara langsung, Miss berharap kalian semua tetap semangat belajar. Oke semuanya? Untuk materi hari ini, kita akan mempelajari tentang apa itu hak, apa itu kewajiban, dan apa itu sebuah tanggung jawab. Semua dalam posisi yang siap belajar ya. Oke, kita lanjutkan materi selanjutnya. Untuk materi hari ini, masing-masing dari hak, kewajiban, dan tanggung jawab, kita juga akan mempelajari tentang apa ya contoh-contohnya. Contoh-contoh hak itu apa? Contoh-contoh kewajiban itu apa? Dan contoh-contoh tanggung jawab itu apa? Tentunya semua itu berkaitan dengan apa hak kita sebagai warga negara Indonesia, apa contoh kita sebagai kewajiban sebagai warga negara Indonesia, lalu tanggung jawab kita apa ya sebagai warga negara Indonesia. Oke semuanya, ada yang tahu hak itu apa? Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada kita sendiri. Setiap manusia dilahirkan memiliki hak dasar, yaitu hak untuk hidup dan hak untuk mendapatkan perlakuan yang baik. Contoh nih, kita berhak untuk mendengarkan lagu atau musik dengan radio di rumah. Namun, kita tidak boleh menyetelnya dengan volume yang sangat keras. Karena dengan begitu kita telah mengganggu tetangga yang juga memiliki hak untuk hidup di lingkungan yang nyaman. Oke, paham ya? Pelaksanaan hak sebagai warga negara. Yang pertama, hak warga negara bebas untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing yang dipercayai. Yang kedua, setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Yang ketiga, setiap warga negara berhak untuk menyampaikan pendapat secara lisan atau tulisan kepada pemerintah. Yang keempat, setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Dan yang terakhir, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan. Itu hanya sebagian contoh dari pelaksanaan hak kita sebagai warga negara. Tentunya masih banyak sekali hak-hak kita sebagai warga negara Indonesia. Setelah kita mempelajari hak, kita akan mempelajari tentang kewajiban. Setelah kita mempelajari apa itu hak dan contoh-contoh hak sebagai warga negara, kita selanjutnya akan mempelajari tentang apa itu kewajiban. Tentunya kalian sudah tidak asing lagi kan dengan apa itu kewajiban. Karena Sinta sudah yakin bahwa kalian sudah melaksanakan sebagian kewajiban kalian sebagai entah itu sebagai anak, entah itu sebagai siswa di sekolah, entah itu sebagai warga masyarakat. Nah, kewajiban sendiri apa ya? Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Ada banyak kewajiban yang dimiliki oleh kita sebagai warga negara Indonesia. Pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara. Yang pertama, kewajiban saling menghormati antar umat beragama. Yang kedua, kewajiban mengikuti pendidikan dasar. Yang ketiga, kewajiban menaati peraturan yang berlaku. Yang keempat, kewajiban menjaga lingkungan. Yang kelima, kewajiban membayar pajak. Dan yang terakhir, kewajiban membela negara. Itu merupakan sebagian kecil juga contoh-contoh kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia itu. Selanjutnya, kewajiban saling menghormati antar umat beragama. Tentunya kalian semua dalam satu kelas ya. Contohnya dalam satu kelas ini ada berbagai macam agama. Tapi kalian semua saling menyayangi.
Nah, itu merupakan contoh juga dari kewajiban kita saling menghargai antar umat beragama. Oke, langsung bisa jelasin aja ya. Contoh kewajiban saling menghormati antar umat beragama. Yang pertama, menjaga ketenangan dan ketertiban di sekitar tempat ibadah ketika penganut suatu agama sedang beribadah. Yang kedua, tidak membeda-bedakan orang lain berdasarkan agamanya. Yang ketiga, mempersilahkan orang lain untuk melaksanakan ibadah. Selanjutnya, tidak mengejek ajaran agama lain. Selanjutnya, bertemu dengan orang walaupun berbeda agama. Menunggu teman yang sedang beribadah dengan tenang. Dan yang terakhir, menyayangi teman apapun agamanya. Jadi, meskipun kalian semua berbeda-beda agama, tapi kalian semua harus tetap menyayangi, akur, dan saling mendukung satu sama lain. Masih di dalam materi kewajiban, contoh-contoh dari kewajiban. Selanjutnya, kewajiban mengikuti pendidikan dasar. Yang pertama, mengikuti pendidikan di tingkat SD hingga SMA. Yang kedua, membekali diri dengan moral yang baik. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan dan berkarya melalui pendidikan di sekolah. Yang keempat, menguasai ilmu pengetahuan dan keterampilan agar dapat meraih masa depan yang cerah. Selanjutnya, kewajiban menaati peraturan yang berlaku. Yang pertama, menghormati pendapat orang lain sebagai bentuk menghormati kebebasan dalam berpendapat. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya untuk menjaga kebersihan. Yang ketiga, memberhentikan angkutan umum di halte. Yang keempat, menyeberang jalan di zebra cross dan jembatan penyeberangan. Yang terakhir, saat lampu merah, pengendara kendaraan menunggu lampu hijau menyala di belakang zebra cross. Itu merupakan contoh dari kewajiban menaati peraturan yang berlaku. Contoh kewajiban yang selanjutnya, kewajiban menjaga lingkungan. Tentunya dimanapun kita berada, dimanapun tempat tinggal kita memiliki kewajiban untuk menjaga lingkungan tersebut. Langsung saja, contoh yang pertama, menjaga kelestarian lingkungan antara lain dengan melakukan penghijauan. Yang kedua, menggunakan sumber daya alam secara bijak untuk kepentingan orang banyak. Yang ketiga, menggunakan teknologi ramah lingkungan dalam memanfaatkan sumber daya alam. Yang keempat, mengolah limbah dan mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Yang kelima, menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan. Yang terakhir, turut menjaga kelestarian hewan dan tumbuhan. Contoh dari kewajiban selanjutnya yang kita bahas adalah kewajiban membayar pajak. Miss, saya nggak pernah ya. Saya belum pernah ya, Miss, membayar pajak. Oke. Kewajiban membayar pajak itu banyak sekali ragamnya. Contoh yang pertama, membayar pajak pertambahan nilai atau PPN ketika membeli makanan di restoran atau membeli barang di swalayan. Contoh nih, kalian sering makan di McD atau KFC. Lihat di kwitansi pembayarannya. Ya, di situ ada pajak PPN. Nah, itu berarti kalian sudah membayar dari contoh pajak pertambahan nilai. Yang kedua, membayar pajak penghasilan atau PPH untuk orang yang berpenghasilan atau bekerja. Tentunya kalian semua belum membayar pajak ini. Yang ketiga, membayar pajak bumi dan bangunan atau PBB untuk pemilik tanah dan bangunan seperti rumah dan gedung. Yang keempat, membayar pajak reklame ketika memasang iklan atau reklame di pinggir jalan. Misal nih, kalian sedang lewat di jalan mana ya? Contohnya Jalan Gejayan.
itu banyak sekali iklan-iklan reklame yang terpasang di situ. Nah, orang yang memasang reklame itu wajib membayar pajak. Jadi itu nggak gratis. Mereka membayar pajak atas pajak reklame. Itu ada sendiri. Yang terakhir, membayar pajak kendaraan bermotor atau PKB untuk orang yang memiliki kendaraan bermotor. Kewajiban yang terakhir adalah kewajiban membela negara. Gimana nih contohnya cara kita untuk memenuhi kewajiban kita untuk membela negara? Apa yang bisa kita lakukan? Oke. Yang pertama, kita dapat belajar dengan rajin. Yang kedua, mematuhi tata tertib dan peraturan sekolah. Yang ketiga, mencintai produk dalam negeri. Yang keempat, melestarikan budaya dengan mengikuti pelajaran mengenai seni dan budaya Indonesia. Yang kelima, menaati hukum dan aturan-aturan negara. Itu ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk mewujudkan kewajiban kita untuk membela negara. Yang terakhir, materi kita hari ini tentang tanggung jawab. Tadi kita sudah belajar hak itu apa. Kita juga sudah mempelajari contoh-contoh dari hak kita sebagai warga negara itu apa saja. Lalu yang kedua, kita sudah mempelajari tentang apa itu kewajiban. Dalam kewajiban tentunya banyak sekali contoh-contohnya. Dan yang terakhir, hari ini kita akan mempelajari tentang tanggung jawab. Apa itu tanggung jawab? Tanggung jawab adalah sikap menyadari dan siap melaksanakan tugas serta kewajiban yang dimiliki. Ada dua jenis tanggung jawab. Yang pertama, pelaksanaan tanggung jawab atas kesadaran diri sendiri tanpa paksaan. Yang kedua, pelaksanaan tanggung jawab karena tuntutan tugas. Akan kita bahas satu persatu. Pelaksanaan tanggung jawab atas kesadaran sendiri. Contohnya, Andi yang rajin merapikan tempat tidur. Kegiatan ini dilakukan atas kesadaran Andi sendiri sebagai pemilik kamar. Andi menyadari bahwa menjaga kerapian tempat tidur adalah tanggung jawab sebagai pemilik kamar. Nah, itu Andi tanpa pemaksaan. Dia melakukan atas kemauan dan kesadaran dia sendiri karena, oh ini kamar saya. Berarti yang memiliki tanggung jawab untuk merapikan dan membersihkan kamar ini adalah saya. Contoh yang kedua, pelaksanaan tanggung jawab atas kesadaran diri sendiri. Contoh yang kedua, Andi dan teman-teman melaksanakan piket sesuai jadwal. Kegiatan ini dilakukan atas kesadaran mereka sendiri terhadap aturan kelas. Mereka menyadari bahwa menjaga kebersihan kelas adalah tanggung jawab setiap siswa. Jadi nggak perlu dikejar-kejar. Ayo, siapa hari ini piket? Kalau seperti itu namanya tidak sesuai dengan kesadaran diri sendiri. Nah, ini Andi melakukan piket kelas itu merupakan contoh dari tanggung jawab kita sebagai pemilik kelas itu apa? Ya, dengan kesadaran mereka sendiri tanpa pemaksaan dari guru atau teman-teman yang lain. Masih pada pelaksanaan tanggung jawab atas kesadaran sendiri. Sebentar ada contoh yang ketiga. Lina membuang sampah di tempat sampah. Lina menyadari bahwa sampah yang dibuang di tempat sampah akan membuat taman bersih dan nyaman, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Bayangkan jika setiap orang tidak memiliki rasa tanggung jawab untuk membuang sampah di tempat yang sudah disediakan. Lingkungan kita tercemar, udara yang kita hirup akan menjadi kotor. Sebenarnya tidak akan menjaga kita atau tidak sehat bagi kesehatan kita maupun orang lain. Setelah kita mempelajari contoh-contoh pelaksanaan tanggung jawab karena kesadaran diri sendiri, yang selanjutnya kita akan mempelajari tentang pelaksanaan tanggung jawab karena tuntutan tugas. Contoh yang pertama,
Guru mengajar dan membimbing siswa sebagai bentuk tanggung jawabnya terhadap tugas yang dimiliki. Jadi, Miss Intan, Mr. Alex, Miss Agustin, Miss Regina, dan Mr. yang lain mengajar kalian itu merupakan tanggung jawab karena kami memiliki tugas tersebut. Contoh dari pelaksanaan tanggung jawab karena tugas yang kedua. Satpam sekolah menertibkan jalan di depan sekolah sebagai bentuk tanggung jawabnya sebagai tugas yang dimiliki. Jadi tentunya kalian sering lihat kan kalau misalnya kalian sudah mau masuk ke gerbang sekolah itu kalian dari unit SMP SMA kalian menyeberang, Pak Satpam membantu kalian untuk menyeberang ke SD. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari tugas Pak Satpam. Tentunya mereka melaksanakan dengan tanggung jawab. Pelaksanaan tanggung jawab karena tuntutan tugas yang ketiga. Perawat merawat pasien dengan baik sebagai tanggung jawab terhadap tugas yang dimiliki. Nah, materi belajar kita tentang apa itu hak dan contohnya, apa itu tanggung jawab dan contohnya, dan apa itu kewajiban serta contohnya sudah selesai. Nanti silahkan dipelajari video dari Miss Intan ini. Jika ada pertanyaan atau materi yang belum jelas, silahkan dicatat dulu. Lalu pada Zoom meeting di pertemuan selanjutnya kita akan membahas atau Miss akan menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah kalian siapkan. Gitu anak-anak, tetap semangat belajar ya. Kumpulkan tugas sesuai jadwal, tidak perlu Miss dan Mister ingatkan. Semangat belajar semua dalam kondisi yang sehat.